Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jember, para pendengar dan para pemirsa channel YouTube NRI Jember. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja kita selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat dalam menjalani segala aktivitas kita. Senang sekali saya Putra Wijaya kembali menyapa Anda dalam program Indonesia Sehat di program 1 NRI Jember. Ruang informasi kesehatan yang kami hadirkan untuk membantu masyarakat memahami kesehatan secara benar langsung dari ahlinya pasti. Dan tidak terasa pendengar, bulan Ramadan ini sudah semakin dekat gitu ya. Bagi umat muslim, puasa ini tentunya bukan hanya ibadah, tapi juga momen memperbaiki pola hidup gitu ya. Namun kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang ragu menjalankan puasa karena memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, asam lambung, hingga gangguan metabolik. Nah, banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat ini pendengar. Apakah penderita penyakit kronis ini masih boleh berpuasa? Kemudian kapan puasa harus dibatalin kayak gitu ya. Dan juga bagaimana cara menjalani puasa dengan aman bagi para pekerja yang tetap harus beraktivitas setiap hari. Nah, untuk menjawab semuanya pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang sudah kompeten di bidangnya, dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Haji Agus Yudo Santosa, SPPD Vinasim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Putra. Kelihatannya tuh tambah seger nih, apa memang sudah siap bulan puasa ini? Karena hari ini belum puasa. Oh, gitu ya. Kelihatannya seger sekali, Iya. sudah siap nih. Nanti insya Allah ketika berpuasa semakin segar gitu ya. Tergantung nanti gimana dokter ini akan memberikan banyak tips-tips gitu ya untuk kita semuanya yang akan menjalani ibadah puasa. Oke dokter, kita nampaknya ini ya sudah tinggal beberapa hari gitu. Betul. Ya. Apalagi penyakit komorbid ini. Iya. Beberapa orang juga mengalaminya, banyak orang juga yang waspada yang menderita penyakit ini. Mungkin ada bisa dijelaskan dulu dokter ini apa sih bedanya komorbid dengan komplikasi dok? Ini banyak orang yang masih bingung gitu. Apakah sama atau beda gitu ya? Iya. Silakan dokter. Jadi sebelum ke arah sana, Ya. mungkin mengingatkan kembali kepada para pendengar setia RRI bahwa pakemnya atau basic atau dasar daripada puasa ini kan di Al-Baqarah ayat 185 itu kalau diterjemahin atau ditranslate yang tidak disarankan puasa. Jadi pertanyaan dari Mas Putra itu sudah ada pakemnya. Jadi yang di Al-Baqarah atau 185 itu, kebetulan saya Muslim ya, nomor 1 orang yang musafir. Nomor 2 orang yang lagi haid, nifas, ibu hamil, menyusui, dan orang yang tua sekali. Dan yang terakhir adalah orang sakit. Orang sakit ini tadi yang disinggung Mas Putra. Orang sakit itu berarti orang yang tidak sehat, menderita beberapa macam penyakit yang menempel pada dirinya. Nah, itu berarti dia punya penyakit yang harusnya tidak ada, akhirnya dia nempel di situ. Namanya penyakit komorbid. Kalau komplikasi dia sudah sakit, terus tambah nemen, terus banyak yang ngerembet ke organ yang lain, biasanya itu yang sering dipahami oleh masyarakat. Sehingga sering di masyarakat itu sebelum membahas masalah, oh saya punya penyakit ini, itu pakemnya sudah dikasih oleh Allah, itu banyak diskon. Sudah banyak diskon di Al-Baqarah itu ya, orang musafir, orang sakit, haid, nifas, hamil, menyusui, dan orang yang sangat tua sekali, dalam bahasa medis namanya geriatri. Sehingga beberapa orang yang masuk kriteria yang tadi itu, dia bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Itu kalau sekarang namanya 1,5 kilogram beras. Betul. Bisa dibagikan ke yang berhak menerima. Baik. Dok, ini kalau boleh tahu ini penyakit apa saja sih yang paling sering menjadi komorbid bagi masyarakat Indonesia saat ini? Di Jember barangkali gitu ya, secara khusus. Untuk di data Menteri Kesehatan pun juga hampir sama, yaitu ada kencing manis, ada hipertensi, ada gangguan ginjal, ada stroke. Itu yang paling banyak, Mas. Yang terakhir ini yang lagi sering ditanyakan di media itu ini, Mas, sakit lambung, Mas. Wah, mungkin ramai ya di medsos kemarin ya. Saya juga kayaknya. Asam lambung. Tapi yang paling umum dan juga baru-baru ini udah mulai muncul emang asam lambung itu yang lagi viral kemarin tuh loh ya. sampai waduh, kok sampai viral nih penyakit lambung gitu. Kalau secara umum dok, ini apakah semua penderita komorbid ini otomatis nggak boleh puasa gitu? Karena mengingat barangkali ada usia atau mungkin gejala yang timbulkan mungkin agak parah atau gimana dok?
Betul. Jadi untuk beberapa pasien atau yang mempunyai penyakit komorbid itu ada kriteria, oh ini nggak boleh. Itu ada lampu merah, kuning, hijau. Contoh Wah, ini. lampu merah, kuning, hijau. Lampu hijau untuk penderita diabetes. 1, ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Artinya itu berdoa dulu ya. Nomor 1 itu, nomor 2, tidak menggunakan suntikan insulin lebih dari 2 kali. Itu untuk penderita diabetes. Fungsi hatinya harus baik, ginjalnya harus baik, pembuluh darah otaknya tidak ada gangguan pembuluh darah otak, cadangan lemak tubuh cukup, kemudian tidak demam, dan kontrol gula darahnya itu setelah makan maupun puasa, sebelum puasa Ramadan itu dalam kondisi yang baik. Jadi kalau satu komorbid ini lampu merah, kuning, hijau, lampu merahnya sudah tahu, maka dia diizinkan puasa. Nggak boleh, Mas Putra, wah mumpung saya diabetes nggak puasa gitu. Kan ada tuh yang begitu model-model. Aji mumpung. Iya. Padahal kan sudah dikasih tahu kalau tadi Al-Baqarahnya sudah paham. Nah, ini yang versi medisnya ada lampu merah, kuning, hijau. Kalau contohnya karena saya orang penyakit dalam, harus saya bahas dong diabetesnya. Jadi ada lampu hijaunya itu, 1, tidak boleh menggunakan, tidak dalam sedang menggunakan insulin 2 kali sehari. Lebih dari 2 kali itu nanti berisiko pas puasa itu. Bu Yaya, silakan Bu Yaya dari Kalisat. Dalem kan umure sampun kathah 89. Oh, 89. Inggih, lajeng wonten lambung, lajeng emah kali tipes. Menapa saged puasa ngoten? Lambung, emah dan tipes, Bu. Nggih, lambung, emah, tipes. Oke. Mbak Kartiko, darah tinggi. Aduh, diborong. Wah, jangan banyak-banyak, Bu. Asam urat, kolesterol. Serius, Bu? Darah tinggi, asam urat, kolesterol. Oke. Wonten benjolan ugi, wonten madaran menika. Ya sampun kimat menika mendolo. Oke. Baik. Kawis yen menika, ketawis yen napa? Yen kimat ngoten menika. Lajeng mboten sakit kok, lek dipecet mboten sakit. Oke. Nanging gringgingan lek badhe kimat menika, Dok. Oke. Gringgingan panas ngoten menika. Ya. Itu penyakit napa saged dipun obati sesundi ngoten. Napa saged poso ngoten lho. Oke. Kula mboten gadah diabetes. Alhamdulillah kula niki masih kiat nek umpami poso ngoten lho. Oke, diabetesnya aman ya. Cuma lambung dan mah juga dua-duanya nih. Vertigo. Iya. Oke, baik. Nggih, Bu Yaya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Dok. Ini gimana, Dok? Bu Yaya ini ngelihat dari usianya sama suaranya, terus kok nggak cocok ya sama penyakitnya yang banyak itu. Ini saya curiga, Bu. Saya curiga nih Bu Yaya dari cara ngomong, intonasi itu kok nggak pas dengan penyakit yang seabrek. Sebenarnya titipan ini ya. Jangan-jangan. Bukan, maksudnya Bu Yaya ini tipe orang yang tawakal, menerima kenyataan bahwa di usia tua penyakitnya seabrek itu saya lihat tadi kok kelihatannya gembira sekali. Dari cara ngomongnya beda. Iya, saya bisa mendeteksi nih Bu Yaya ini kelihatannya orangnya positive thinking. Oke. Saya juga tua kok, Bu. Ini rambut saya sudah putih, umur 60. Kita senasib, Bu. Karena ibu saya kan juga gula, bapak saya darah tinggi, bapak saya stroke. Jadi saya ini anaknya pabrik gula juga, Mas. Sebenarnya, Pak ya. Iya. Jadi bisa lebih menjiwai dengan Bu Yaya tadi. Bu Yaya ini usianya nuwun sewu tadi berapa? 89. Keren banget. Dengan intonasi yang kalau bahasa Jawanya itu masih etes. Jadi kelihatannya ibu ini positive thinking dalam kehidupannya. Nah, ibu untuk orang sepuh atau geriatri itu ada lampu merah, kuning, hijau. Wah, ini dia. Nah, lampu merah, kuning, hijaunya itu bisa tahu nanti kalau penjenengan itu pinarak entah di lab swasta atau di puskesmas itu ada screeningnya. Waduh, ginjal saya kok ternyata kurang sehat. Kalau melihat ceritanya tadi itu ginjalnya kok kelihatannya bike saja, baik-baik saja. Aman, saya nggak bahas itu. Terus nomor 2 tadi Ibu bilang ada benjolan itu boleh Bu puasa, nggak ada masalah kecuali benjolannya di saluran pencernaan itu nanti makanannya nggak bisa masuk, nutrisi nggak bisa masuk, nanti puasa tambah lemas. Malah buntu ya. Nah, terus yang menarik itu dari statementnya Bu Yaya itu, saya ini juga punya lambung. Nah, ini yang lagi viral di medsos, Bu, untuk penjenengan yang usia
80 lebih itu ada lampu merah, kuning, hijau. Lampu merah itu artinya ibu harus batalkan puasanya. Misalnya apa? 1, Jika keringat dingin, berdebar-debar, nyeredek, gemetar, bingung, linglung, pusing sampai pikirannya itu. Berarti itu sudah gulanya ngedrop banget. Nah, itu lampu merahnya. Ngedrop maksudnya turun ya? Iya. Nah, terus nomor 2 lampu merah berikutnya. Kok tiba-tiba saya itu haus banget, terus sering kencing, lemes, pusing, rasa laparnya tambah nemen, itu berarti sekitar gulanya sudah di atas 300. Jadi yang tadi yang gemeter, keringat dingin, berdebar-debar, bingung, pusing, itu berarti gulanya sudah di bawah 70, Bu. Itu nanti dicocokkan, keluhan tadi itu biasanya kurang dari 70. Dan itu harus berhenti, Bu, untuk Bu Yaya, jenengan bisa langsung membatalkan puasa karena itu antara kayak tadi saya bilang ada dispensasi, tadi masuk kriteria Al-Baqarah tadi itu kan usia yang sangat tua sekali yang dengan segala macam penyakit tadi itu sebetulnya ada dispensasi, teman. Kalau Bu Yaya ini kelihatannya beliau ini orang positive thinking, silakan. Tapi ada lampu merah, kuning, hijau tadi itu. Kalau saya gemeter, ngeredek, pucat, terus tahu-tahu berdebar-debar, berarti sudah waktunya harus berbuka puasa. Jadi mau poso beduk buka membatalin dulu. Membatalkan gitu. Jadi itu. Nah, terus tadi saya tertarik sama Bu Yaya. Dok, saya itu orang tua apa memang betul beda sama orang muda itu pencernaan saya sudah mulai berubah. Benar, Bu. Jadi itulah kenapa sering di sosmed itu dikit-dikit pencernaan makanan. Nah, jadi kalau bisa nanti dengan riwayat cerita Bu Yaya seperti itu, saya ada masalah dengan urusan pencernaan saya tadi, maka disarankan nanti untuk pas puasa Ramadan nanti Ibu harus on time. On time apa itu? Jadwal buka sama sahurnya, nggak boleh nggak boleh menunda. Wah, kok disik? Akhirnya kebablasan. Waduh, akhirnya air putih tok yang masuk. Ada toh yang kesiangan, masih ada mau adzan langsung minum air putih begini. Itu kan nggak ada apa-apanya nih, kalori nggak ada. Nah, untuk Ibu Yaya yang sudah punya tadi ada cerita, dok saya ada masalah di pencernaan saya, maka dianjurkan untuk tidak buka atau sahur yang asam. Ini lampu apa istilahnya anak sekarang red flag ya, bendera merah ya. Saya suka lampu merah saja. Lampu merahnya Bu kalau punya asam lambung, 1 nggak boleh makan menu yang asam. Nomor 2 yang mengandung lombok-lombokan, pedas. Nomor 3 yang menimbulkan gas. Orang Jember itu suka sekali sawi Mas sama kubis Mas. Sawi juga menimbulkan gas? Iya. Saya pikir hanya singkong saja. Enggak. Terus buah-buahan yang menimbulkan asam lambung yaitu nongko atau nangka itu ya. Terus nomor 2 lagi musim ya durian ya. Nah, nomor 3 sebangsa itu. Ya, nomor 3 pisang Ambon. Jadi 3 buah itu yang kalau dibuat buka atau sahur itu asam lambungnya bisa tinggi. Apalagi kalau pisang ya, ada nangkanya. Ya. Dan yang terakhir adalah kedondong atau buah yang dibuat asinan. Buah itu lampu merah. Kalau ibu punya asam lambung, hindari yang asam, lombok tadi ya, sama sayur-sayuran atau buah-buahan yang bisa menimbulkan asam kembung atau gas. Sekali lagi ini bukan bukan lampu kuning tapi lampu merah. Lampu merah. Cari yang lain aja kok. Daripada kita puasa tapi kok tersiksa kan. Puasa perut saya kok tambah besar gitu karena gasnya nggak keluar gitu. Lebih baik cari makanan seusia ibu loh. 80 tahun seusia Mas Putra nggak apa-apa, gas mulai dari A, B, C, D masuk semua kan. Masih boleh. Masih boleh. Kalau sudah usia seperti saya Bu, saya juga 60, ibu sudah 80. Itu sudah mulai ditoto, sudah mulai ditertibkan untuk, apalagi sudah punya lambung tadi Mas. Iya, jadi menghindari gas, menghindari lombok, menghindari asam, sama makanan-makanan yang dikeringkan kayak tadi asinan, buah-buahan seperti kedondong itu juga. Beliau tapi juga yang punya vertigo, punya asam urat, kolesterol banyak banget. Nah, untuk vertigo, asam urat itu tidak ada alasan untuk tidak berpuasa, tetapi nanti makanannya ditoto supaya tidak asam uratnya tinggi. Jadi nanti berarti ibu bilang tadi, dok saya ini ada asam uratnya tinggi, gimana saya ini supaya asam urat saya tidak tinggi ya, menu-menunya nanti ada menu yang namanya lampu merah yang tidak boleh dikonsumsi untuk penderita yang asam uratnya tinggi. Baik, kita akan coba sapa lagi yang udah masuk di sini. Halo RRI, selamat siang.
Halo? Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Aku dari kawasan Wuluan. Pak, siapa namanya Pak? Saya Pak Imron Rosadi. Pak Imron Rosadi. Aman Pak dari banjir Pak ya? Gimana? Dari banjir aman Pak ya, Puluhan? Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wuluan aman. Aman. Sedikit genangan, ada kenang-kenangan, tapi ya sedikit. Iya, genangan masa lalu Pak ya. Baik, silakan Pak Imron. Ini ada Genangan air. ya, baik Pak Imron, ini ada Pak Dr. Yudo, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Dr. Yudo. Selamat pagi Pak. Ya, saya terkait juga ada menanyakan terkait dengan kondisi saya. Saya usia 60. Kok sama dengan saya? Saya saingan sama saya ini. Monggo, silakan. Usia saya 60 tahun. Iya. Saya ada keluhan kaki. Ya, itu rasanya kayak bengkak, terus kayak kaku gitu loh. Nggih. Jadi kalau buat sandalan, pakai sandal itu sakit gitu. Nggih. Ini enggak pada saya cek di lab itu ya kayaknya normal. Tapi kok masih ada sakit seperti itu. Dan yang saya tanyakan, kira-kira apakah saya ini termasuk orang yang punya penyakit khusus seperti asam urat atau tapi kok rasanya nggak sakit gitu loh, di telapak kaki itu sakit semua, sakit kaku gitu. Ya, Oke. ini solusinya kira-kira makanan apa yang harus saya hindari di usia 60 tahun seperti saya ini, kira-kira apa aja yang perlu dihindari dari segi makanan atau minuman gitu. Baik, Pak Imron. Salam, gimana? Ya, kalau untuk puasa aman ya? Ketika beberapa waktu yang lalu? Aman, kalau puasa saya aman, alhamdulillah. Oke. Baru-baru ini aja merasakan keluhan kaki Iya, ini kaki. ketika pakai sandal ya? Ya kaki itu kak, kayak bengkak gitu loh. Oke, baik Pak Imron. Ya, Itu saja barangkali? Gimana? Itu saja atau mungkin ada lagi yang mau sampaikan? Itu aja, terima kasih Dr. Lido dan saya tunggu solusi sehat saya. Kira-kira di usia seperti saya ini gimana yang tepat untuk pola hidup atau pola makan kira-kira yang tepat ya apa. Oke, Ya, baik. terima kasih ya. Baik. Dokter, terima kasih. Baik. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak Imron Rosadi dari Wuluhan ya, usia 60 tahun. Dan pendengar nih, kembali kami ingatkan bahwa topik kita kali ini tentang tips puasa Ramadan bagi pekerja yang punya comorbid gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba bahas dulu dan juga menjawab seperti ini dokter ya, di pertanyaan dari Pak Imron Rosadi di kaki Pak. Dokter, gimana dokter, silakan. Pertanyaannya Pak Imam ini bagus sekali karena sering muncul di sosmed. Kebetulan saya kan konten kreator jadi. Wah, mantap. Jadi Pak Imam ini senasib Pak dengan saya Pak. Keluhannya saya juga walaupun dokter ya keluhan saya juga kadang seperti itu. Oh, sama dokter. Sama. Cuman saya tahu anunya aja kan, tahu pencegahannya. Nah, okay. Ini untuk Bapak di usia seperti Pak Imam ini nggak nyaman Pak karena kaki sudah seperti itu. Mau kerja juga sulit, naik mobil ngegas juga nggak nyaman. Mau naik tangga juga nggak nyaman. Nah, jadi nanti Bapak sebelum ke arah sana, itu apalagi sekarang bulan puasa, keluhan itu akan bisa diminimalisir atau dikurangi kalau menghindari beberapa makanan seperti yang Bapak tanyakan tadi itu. Namun alangkah baiknya nanti Bapak juga cek lab. Sekarang loh Pak, di apotek di desa-desa sekarang sudah ada pemeriksaan asam urat, pemeriksaan apa gitu bisa dideteksi Pak. Memang paling sering di daerah kaki seperti itu paling sering adalah menunya yang kurang pas. Nah nanti kalau Bapak Imam bulan puasa Ramadan dengan keluhan seperti itu, kalau bisa Pak, ini ada lampu merah sama lampu kuning. Lampu kuning itu ya jangan banyak-banyak lah. Saya bahas dengan yang lampu kuningnya, kalau bisa ya jangan makan melinjo, bayam, terus kemudian buncis, kembang kol, kemudian jamur, itu bisa menyebabkan linunya tambah nemen. Yang kedua, tadi lampu kuning adalah tahu, tempe itu juga bisa mengurangi kalau makannya terlalu banyak, keluhannya itu juga akan muncul. Dan yang ikan-ikanan itu biasanya yang sering menyebabkan itu adalah ikan tenggiri. Jadi yang lampu kuning lah, yang lampu merah jangan coba-coba nanti tambah nemen. Nomor 1 adalah jeruan. Itu yang paling sering ditimbulkan. Nah, ini Mas jeruan. Nomor 2 adalah kaldu ayam. Jadi kalau Ibu Imam, istri ini pun penjenengan masak kaldu, sop, jangan pakai kaldu ayam, kaldu biasa aja, air dikasih bumbu, gak usah pakai kaldu ayam. Okay. Jadi termasuk kaldunya sapi,
Sering ya orang penjual Iya, bakso iya, atau betul. apa kan dikasih rendeman daging campur tulang apa kan itu kan Iya, sama iya. dengan namanya kaldu sapi itu juga Waduh, itu ya. bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Nah, ini lagi ngetren juga di Jember namanya bebek, Pak. Nah, ada bebek, apa bebek crispy, ada bebek Ya, bebek goreng, macam-macam. bebek hitam, Nah, bumbu itu hitam, ya. aduh. Nah, itu juga bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Nah, ini ada yang menarik bahwa di kota Jember itu sama tetangganya itu terkenal kota tape. Nah, kalau bisa nanti kalau pas Pak Imam buka atau sahur, ya janganlah icip-icip tape karena ini sudah lampu merah. Nah, kalau lampu merah itu nggak bisa ditawar, Pak. Oh, Kalau tapi ada- juga mengandung ini ya? Iya. Nomor 2, bulan puasa itu banyak sekarang di depan alun-alun ada jual legen. Nah, legen itu juga habis minum itu linunya nanti muncul. Karena itu memang ada kandungan-kandungan yang bisa menyebabkan kadar asam uratnya di dalam darah tinggi. Pertanyaan Pak Iman ini bagus sekali loh karena sering muncul di sih. sosmed. Jadi makanya Iya, betul. kok kreatif menanyakan makanan apa yang bisa sering menyebabkan linu-linu di sendi-sendi itu biasanya ya ini. Ini apalagi usia 60 Dok ya. Nah, seperti saya. Meski- Nyindir saya terus jadi Mas terus. Ya, Iya, meskipun memang tidak menutup kemungkinan, memang usia muda pun juga sama sebenarnya, Nah. punya potensi yang sama Dok ya. Iya, sama. Hobinya Kalau berlebihan. iya, hobinya. Dok, saya seorang driver ojol. Saya punya mah kronis. Kalau keliling dari pagi sampai siang, perut sering perih dan naik asam. Apakah penderita GERD masih aman untuk berpuasa? Gitu? Ya, jadi pertanyaannya juga bagus sekali karena itu sering ditanyakan juga. Bagi para tadi cocok ya bagi pekerja. Iya, iya. Nah, Betul. awalnya kalau sebelum puasa itu orang punya GERD, punya asam lambung itu harusnya yang benar itu jadwal makanannya itu dikit-dikit tapi sering. Jadi Mas siapa tadi namanya? Pak Andi. Pak Andi. Betul. Mas Andi ini dengan kesibukan sebagai seorang ojol ngantar sana ngantar sini kadang nunggu ngantar penumpang dulu terus akhirnya jamnya terlewati dan itulah yang sering menyebabkan nggak sembuh-sembuh. Jadi filosofinya lampu merah pertama tidak boleh telat jadwalnya. Jadi kalau Mas Andi sudah rutin sebelum berangkat keluar rumah sarapan jamnya diingat-ingat. Nah, falsafah yang kedua adalah sedikit-sedikit tapi sering. Jadi selama perjalanan ojol dari pagi sampai sore itu di antara makan besar itu ada sela-sela namanya dikit-dikit tapi sering. Keluhan seperti Mas Andi ini yang paling sering karena nanti mau ngejar masalah waktunya, akhirnya yang awal digedein, apa kayak gunung. Wah, ini untuk seharian, nggak boleh. Waduh, malah berlebihan. Pernah tahu wah langsung Iya, gas iya. gitu. Nah, untuk penderita pencernaan atau MAS seperti Bapak Andi ini tidak dianjurkan. Yang benar adalah ya jangan gunung lah, dikit tapi rutin tapi sering. Nah, nanti pas bulan puasa akan jadi jadwal dikit-dikit tapi seringnya nanti kan berubah. Iya. Habis makan sahur harusnya makan, ternyata harus puasa. Itu bisa kita siasati nanti antara buka sama sahur itu adalah dibuat jadwal yang agak rutin. Nah, sahurnya buka puasa makan, habis sholat tarawih makan, mau tidur makan dikit, mau menjelang sahur nanti ada menu snack, nanti pas sahur baru makan besarnya supaya bisa mengcover hari berikutnya. Namun kalau dirasa nanti habis sahur nanti keluarnya tambah berat, sementara saya kok pengen puasa, maka bisa dibantu dengan obat untuk menekan produksi asam lambung. Ada. Gak masalah Dok ya? Nggak masalah. Jadi nanti obat penurun asam lambungnya diminum habis buka sama habis makan sahur untuk mengcover gitu. oke. Jadi ceritanya adalah bagaimana ya masih on the way penyakit kayak begini tapi pengen beribadah juga. Iya, Tapi betul. kalau sudah tahu sela-selanya, tadi ada falsafah-falsafahnya seperti ini karena bulan puasa, bisa ditambahi dengan obat untuk menurunkan asam lambung itu pada saat diminum habis buka sama habis makan sahur dengan ingat tadi lampu merahnya, makanan yang nggak boleh dimakan satu, nggak boleh pedas, nggak boleh kecut, nggak boleh menimbulkan gas seperti sawi, kul, durian, pisang ambon, dan nongko, dan makanan-makanan asinan atau olahan. Nah, itu sudah lampu merahnya sudah hafal begitu, nggak masalah. Bahkan ada beberapa pasien saya yang dengan puasa itu malah sembuh. Tahu sebabnya kenapa kok sembuh?
Karena jadwalnya kan kalau orang iya. bulan puasa itu kan tetap 1 bulan ya buka sahur. Coba sampai nggak puasa, kadang ada tamu datang makan, nanti ada tamu lagi nasi kotak, ada rapat, Satu hari bisa berapa kali makan akhirnya? Itu yang kan kasihan lambungnya kerja berat untuk memproduksi asam lambung terus. Jadilah untuk Pak Andi jangan khawatir dengan penjenengan kesibukannya seperti itu, maka bisa diantisipasi dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Oke, baik, kita Pak Andi di Patrang ya. Semoga tidak mengganggu aktivitas, apalagi driver ojol. Waduh, ini luar biasa semangatnya dan juga semoga energinya tidak terkuras terlalu banyak gitu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya sebelum kita break nanti. Dari Ibu Rina. Oke, saya guru SD dok. Saya punya hipertensi dan rutin minum obat pagi. Saat puasa sering terasa pusing dan leher tegang. Apakah tekanan darah bisa turun drastis saat puasa? Itu pertama. Pertanyaan kedua, kebetulan di tempat saya mengajar itu anak-anak mendapatkan makan gratis. Nah, ini ada kaitan juga makan gratis di pagi hari. Makanan datang jam 9, kemudian jam 10 makanan akan diambil lagi gitu. Kemudian jam situ gimana ini? Bentar. Saya dapat poinnya. Jadi apakah ini akan mengganggu metabolisme dari murid-murid saya, mengingat jam 12 mereka akan makan lagi. Nah, ini gimana dok? Jadi pertanyaan pertama adalah tentang hipertensi, rutin minum obat pagi. Pertanyaan kedua tentang anak-anak Bu Rina di Ajung ini yang mendapatkan makan gratis. Jam 9 itu sudah harus makan karena mau takut habis, makanannya takut bau. Itu kemudian jam 12 mereka makan siang lagi karena mereka pulangnya agak sore. Silakan dokter. Ya, itu pertanyaannya Bu Rina. Bu Rina Bu di Rina Ajung. ini bagus ya, kelihatan kalau pernah sering buka-buka Google. Itu kalau dalam istilah medis Bu Rina, itu ada istilah medis namanya morning shorts. Morning? Apa itu? Morning short. Morning itu pagi, Shortnya? short itu kurva itu lonjakan. Itulah kenapa orang stroke itu kenanya mesti pagi. Oke. Oleh karena itulah bagi yang punya hipertensi, minum pilnya yang bagus memang malam atau sore sebelum tidur supaya besok pagi tahu Bisa. ceritanya kenapa pagi itu Turun. mesti tensinya naik. Kenapa dok? Malam kan tidur nyanyinya, Iya. begitu bangun pagi buka WA pembunuhan, perampokan, Tegang banget. tegang. Aduh, Iya. kerjaan nanti ketemu bos, nanti Kepikiran iya, akhirnya. kepikiran. Ya. Dan itu langsung naik namanya. Itu, dan pada saat bangun tidur hormon kita yang untuk persiapan hidup seharian mulai awal mulai awal aktivitas, hormon adrenalin, epinefrin itu banyak mas. Itu ada istilah medis namanya siklus diurnal. Oleh karena itu sedia payung sebelum hujan yang benar memang kalau bisa minum pilnya itu di menjelang sore atau mau tidur. Jadi habis maghrib atau habis isya itu diminum supaya dia bisa mengcover kalau ada lonjakan Tiba-tiba. besok ya. paginya itu. Itu untuk yang sudah terdeteksi bahwa dia sudah pernah kena hipertensi gitu ya. Tapi untuk yang tiba-tiba, kan ada tiba-tiba serangan dadak itu gimana dok? Beda lagi ya? Beda. Berarti antisipasinya beda. Oke. Kalau yang ibu yang tadi itu benar Bu. Cuman kalau boleh saya saran Bu, supaya mencegah yang tadi saya bilang morning shorts itu kalau bisa ya sore supaya kita ngantisipasi. Jadi di ilmu kedokteran itu ada passion tuh. Jam berapa penderita stroke kena serangan? Pagi semua, nggak ada yang habis nonton bioskop apa nggak ada. Pagi mas. Bioskopnya seneng banget. Jalan-jalan sama ini nggak ada, mesti kenanya bangun tidur karena morning short tadi itu. Oke. Nah, oleh karena itu seperti Bu Rina ini nuwun sewu jadwalnya nanti mulai ditotol lagi. Kalau sore banyak acara kerjaan sekolah ya sebelum tidur lah diminum. Kan obat hipertensinya kan sampai besok pagi sudah mengcover sehingga dia tidak morning short. Nah untuk yang makan tadi itu supaya nggak nyaman. Untuk hipertensi itu nggak seperti kayak orang mah tadi itu. Hipertensi itu justru kualitas makanannya harus dijaga. Satu, tidak boleh asin-asin. Jelas itu karena asin itu jelas akan menaikkan tensi. Nomor dua, berlemak, bersantan. Itu juga bisa. Nah, yang terakhir, kurang istirahat. Manusia Indonesia normalnya kalau bisa 7-8 jam. Mana ada kita 7-8 jam? Gak sempet. Semain pernah nggak Mas Buta malam mau tidur ya matanya merem tapi pikirannya kemana-mana. Iya. Apalagi Gini, iya wah besok, saya besok mau ngajar apa ya, besok mau nyiapkan apa, satpel satuan pelajaran.
itu sudah mengganggu. Makanya ada istilah dulu gini, nggak apa-apa. Misalkan kayak Mas Putra ini ya ada break gitu, sempatkan di atas kursi itu tidur. Itu Mas sudah membantu. Daripada yang tadi sampai sore sampai pagi tidur tapi scroll gitu. Pegang HP itu scroll. Namanya apa? Screen apa namanya sekarang istilah medsosnya kalau scroll. Pernah tahu tak? FOMO bukan? Bukan screen. Apalagi itu belum. Istilah sampean ini. Belum sampai ke sana. Aduh, ini istilah medsos ini. Apa screen gitu loh. Selalu buka screennya HP gitu. Nah, itu nggak bagus juga. Untuk seperti ibu, saran saya itu nomor 2, istirahatnya harus minim 7-8 jam, dan yang ketiga selesaikan pekerjaan sebelum mau tidur. Nomor 4, kualitas makanannya yang menghindari yang A, B, C, D tadi itu, dan nanti hipertensi diberikan kalau bisa sore atau malam menjelang tidur untuk mencegah serangan-serangan yang aneh-aneh tadi itu. Kalau yang makan tadi dok, ini katanya takut mengganggu metabolisme para anak-anak di sana gitu. Jadi mungkin pagi udah sarapan, kemudian dapat ya MBG tadi itu siang jam 9 harus dimaem karena takut bau. Jam 12 mereka makan lagi. Itu apakah mengganggu atau ya normal aja untuk anak-anak? Betul. Jadi untuk ibu kalau bisa menu paginya yang dikurangi, karena nanti pas dapat MBG kan porsi besar itu. Jadi yang pagi itu kayak snack tuh Mas. Kayak kue-kue. Kan ada sekarang kue-kue. Ya kue-kue ringan gitu untuk membantu supaya perutnya nggak keroncongan. Minimal untuk ada energi sedikit lah sebelum berangkat ke tempat kerja. Nah nanti pas MBG datang jam 9 makan saja. Tapi nanti seperti pesan saya yang di awal tadi, kalau makan pagi jam 9 ya jam 9 terus. Jangan nanti kan percuma, nanti asam lambungnya sudah, itu namanya ada istilah medis namanya refleks Pavlov. Jadi kalau orang sering makan di situ, walaupun nggak ada makanan, asam lambung keluar, dan itu yang melukai gitu. Itu ilmunya tubuh itu pinter. Kalau sudah biasa makan pagi jam 7, si asam lambung itu dia akan keluar dengan sendirinya. Ada komputer chipnya di otak itu, jam 7 makan, keluar asam lambungnya. Nah satu saat sampean luar kota, lupa, jam 7 itu bisa perih Mas. Kenapa? Iya, karena si otaknya tubuh kita itu programnya jam 7 ya. Jam 7 waktunya keluarkan asam lambung untuk mencerna nasi pecel dan sebagainya. Keluar, dan itu kalau nggak ada yang dicerna bukan pecelnya, bukan nasinya, tapi dinding lambungnya yang dicerna Mas. Perih Mas. Nah, seperti itu yang makanya perihnya itu ya. Itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa jam 7 gitu. Nanti ibu juga gitu. Dok, ini makanan MBG jam 9 itu menu besar. Ya kenapa nggak tidak yang dibuat jadwal makan pagi ibu jam 9 yang habis subuh atau apa itu kayak snack-snack gitu, hanya untuk supaya nggak perih-perih amat. Yang penting keisi lah gitu. Betul Mas Putra. Agar otaknya agar lambung ada yang diolah gitu ya. Untuk persiapan kalori juga kan, mau berangkat kerja mungkin apa. Beliau ini punya diabetes dan kerja di sawah cukup berat. Apa tanda awal gula darah turun saat puasa yang harus saya waspadai? Wah, di sawah lagi dok. Pak siapa namanya? Pak Hadi di Mayang. Ya, pertanyaannya Pak Hadi ini rutin disampaikan pada saat pasien saya itu mendekati bulan Ramadan itu. Pasti itu ya. Dan itulah yang tadi saya bilang Pak Hadi, dengan pekerjaan di sawah tadi itu. Jadi di dalam medis itu ada zona yang namanya zona lampu merah, di mana gula itu drop. Nah, itu kalau di istilah lab itu sekitar 70. Nah, mana ada kita cari pemeriksaan gula di tengah sawah kan nggak mungkin. Nah, namun kita bisa kasih tanda atau lampu kuning, lampu merah supaya kita tahu jangan-jangan gula saya di bawah 70 atau ngedrop tadi itu. Dan itulah tadi saya cerita, nomor 1 tiba-tiba keringat dingin. Nomor 2 dredeg, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya berdebar-debar. Gemetar. Terus linglung. Ditanya istrinya, Pak, diem aja. Itu sudah mulai ada tanda-tanda aliran gula ke otak juga sudah turun. Bukan dipanggil, Pak, nggak dengar main HP ya. Ada lagi. Lain. Terus pusing. Nah, jadi pusing itu kepalanya cenut gitu ya. Nah, yang terakhir baru mikir itu susah sekali. Jadi sudah ada tanda-tanda di mana gula Bapak itu sudah ngedrop banget, atau istilah medis atau di istilah petugas lab itu di bawah 70. Dan itu Bapak sudah lampu merah, jangan diteruskan. Lebih baik dibatalkan puasanya. Membatalkan puasa. Iya, nggak masalah ya. Namanya juga sakit. Sudah memasuki kriteria tadi itu.
Oke, gitu nggih Pak Adi di Mayang. Ini yang jadi petani emang lumayan, Pak. Oke. Terus nomor 2, karena beliau ada diabetes, kalau tadi gulanya terlalu rendah, nah nanti ada juga yang harus membatalkan puasa sesuai dengan kriteria kalau gulanya di atas 300. 300 plus gejala sebagai berikut. Tahu-tahu ini lemes sekali. Jadi gulanya di atas 300, lemes sekali. Terus nomor 2, tahu-tahu kencingnya banyak. Saya bolak-balik ke kamar mandi, lemes. Terus yang ketiga, lapar. Nah, nomor 4, haus. Jadi saya ini haus sekali, itu tanda kalau gulanya sudah tinggi sekali. Oke. Nah, kalau sudah begitu, Bapak harus membatalkan puasanya dan obat penurun gula segera diminum. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Hadi. Jika apakah benar ya orang yang sudah usianya 50 ke atas gitu ya, senang makan makanan yang yang sangat asin gitu dan kurang sering gitu, tidak sering minum gitu. Oh, kurang minum ya. Apalagi menghadapi bulan suci Ramadan, apakah itu bisa terjadi asam lambung, Pak Dokter? Oke. Bagaimana cara menjaga supaya terhindar dari lambung bengkak, lambung apa gitu untuk usia yang ada usia lanjut gitu, Pak Dokter gitu. Oh, 50 tahun udah usia lanjut. 60 mungkin ya, atau 70 ke atas. Oke. Apa yang harus diterapkan dan pola minum apa yang harus diterapkan, Bapak Dokter? Baik, Pak Ahmad Abdullah. Mohon pencerahannya, dan lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Pak Dokter selalu sehat dan tetap semangat ya, Pak Dokter. Oke. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Terima Ahmad. kasih, Mas Citra Oke. yang Siap. saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Dokter. Ini umurnya 50 tahun, beliau sudah ngomong tua lah. Saya ini Kebalik 60, ini. saya ini malah 60 tahun loh, Pak. Lama kok nyindir saya gitu ya. Tadi beliau yang usia berapa? 89, suaranya masih muda. Silakan Nah, ini Dokter. Pak Ahmad, pertanyaannya bagus sekali ya, karena Oke. tadi saya tertarik gini, sudah mulai memikirkan namanya rehidrasi. Oke. Masuk Mas Putra tadi sudah datang, minum dulu dok. Wah, ini sudah menerapkan yang topik yang mau saya sampaikan itu. Siap. Jadi Pak, pertanyaannya Bapak tadi itu bagus sekali. Di usia seperti kita ini memang asin itu berisiko nanti menaikkan tekanan darah, Pak. Bukan asin itu menaikkan tekanan darah, bukan menaikkan asam lambung. Oke. Nah, itu harus dipahami. Sehingga kalau Bapak punya komorbid hipertensi atau mungkin ginjalnya kurang sehat atau mungkin jantungnya kurang sehat, memang dianjurkan untuk tidak terlalu asin. Nah, yang menarik tadi itu Pak Ahmad tadi minum. Nah, pada saat bulan puasa itu dianjurkan yang nggak punya komorbid, orang walaupun Bapak usia 50 tahun dianjurkan untuk minum minim 8 gelas sehari. Tapi minumnya jangan terus pas sahur langsung satu botol aqua yang besar, itu nggak benar. Yang benar adalah satu, sebelum tidur minum. Satu. Nomor 2, bangun mau sahur kan bangun minum 1. Habis makan sahur minum 1 lagi. Habis itu puasa seharian, saat buka minum 1 gelas lagi. Nah, pas buka itu godaannya banyak, ada cola, ada dawet, ada es gronjong. Dan itu memenuhi kriteria yang tadi itu. Kalau yang gula ya janganlah minum yang manis-manis. Lampu merah banget ya. Merah. Nah, setelah berbuka puasa jangan lupa kan sama keluarga atau di masjid sholat maghrib. Habis sholat maghrib pegang botol lagi, Pak. Minum kayak saya ini. Nah, botol. Habis sholat maghrib mau sholat isya kan makan dulu. Nah, itu habis sholat maghrib terus makan lagi, ini minum 1 lagi. Nah, setelah itu taraweh. Nah, selesai taraweh minum 1 botol lagi. Jadi kalau di total mulai bangun tidur sampai mau tidur selama bulan puasa minim 8 gelas sehari. Untuk usia Bapak yang 50 tahun yang tanpa komorbid jantung, ginjal, hipertensi, ginjal,
jantung, ginjal yang tadi nggak apa-apa 8 gelas sehari. Baik, muter oke. gitu. Yang penting tidak minum tadi ketika mau sahur minum banyak Ya, gitu. langsung. Itu saya waktu masih kecil. Nyaurutan Iya. nanti. Oke, baik dokter, ini waktu kita sangat terbatas sekali. Ini sayang sekali 1 jam, seharusnya 2 jam aja seperti ini dok ya. Agar nanti masyarakat yang ingin bertanya bisa lebih, oh iya kayak gini ternyata gitu. Dokter Agus Yudo Santosa SPPD Finasim, terima kasih banyak sudah bergabung sama kita. Mohon maaf ini karena waktu sangat terbatas sekali. Kita insya Allah akan berjumpa kali di lain waktu dokter. Terima kasih Mas Oke. Putra. Siap, selamat Selamat bertugas siang. kembali. Oke, assalamualaikum dokter.